Rapat saya skor sampai pukul 14.00. Pak Rizky. Senior ini Pak Rizky. Izin murid baru Pak. Silakan. Negara yang kemudian mengalami sakit, kecelakaan, intimidasi, hingga kemudian meninggal dunia. Di Bawaslu ada tercatat 5.227, begitupun di KPU yang mengalami ribuan juga. Pemilu 2019, Bawaslu mencatat ada 21.169 dugaan pelanggaran yang kemudian proses di Bawaslu. Begitupun di Pilkada 2020 terdapat angka 6.470 perkara. Dengan data menjadi kehidupan. Pengguna internet aktif kita mencapai 5%. Artinya ada 202,6 juta penduduk Indonesia pengguna internet aktif dan ada 170 penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Sebagai sebuah bentuk edukasi kepemiluan, maka itu lebih Nah, jika kita tidak bisa menggunakan media ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, maka yang terjadi adalah informasi yang tidak bertanggung jawab, hoax, ujaran kebencian akan sangat tinggi. Yang keempat adalah mengenai partisipasi substantif. Ibu dan Bapak sekalian, Bawaslu hari ini sejak 2018 mendedikasikan diri untuk kemudian melahirkan, menghadirkan, memupuk munculnya kesadaran pengawasan partisipatif pada masyarakat kita dengan mengadakan sekolah kader pengawas partisipatif. Hari ini Bawaslu RI mencatat ada 13.027 kader yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan siap menjadi relawan untuk melakukan pengawasan secara mandiri pada 2024. Yang kelima adalah kondisi objektif COVID-19. Kita tidak pernah tahu apakah 2024 varian baru tidak akan muncul, apakah kondisi kita akan mengalami situasi yang landai dan baik, atau malah sebaliknya. Karena Kementerian Kesehatan menyatakan bahkan di akhir bulan Februari ini diduga akan muncul lonjakan terhadap kasus Omikron. Yang ini diduga 6 kali lipat jauh lebih banyak waktu varian Delta di Juni 2021. Karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, atas kondisi objektif tersebut, maka saya memiliki memiliki visi mempercepat pemilu yang inklusif, berintegritas, melalui Bawaslu yang profesional, mandiri, serta berperspektif kesetaraan dan keadilan gender. Atas visi ini, maka saya memiliki misi sebagai berikut. Pertama, menghadirkan kebijakan berperspektif gender, mendorong partisipasi aktif disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Salah satu terobosan yang akan saya dorong pertama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu, karena data yang kami miliki hari ini masih jauh dari angka minimal keterwakilan 30%. Di tingkatan provinsi dan kabupaten kota, di angka kami masih ada di angka 16. Sehingga soal ini kemudian menjadi komitmen kita semua. Yang kedua, misinya adalah penataan dan penyempurnaan peraturan Bawaslu. Ibu dan Bapak sekalian, pada konteks ini Perbawaslu berperspektif bukan
bukan sekedar pada Perbawaslu tentang rekrutmen penyelenggara, rekrutmen pengawas, tetapi sesungguhnya pada seluruh produk Bawaslu. Karena yang namanya isu kesetaraan gender itu harus menjadi isu yang cross-cutting, yang dia kemudian melingkupi banyak hal, termasuk adalah dalam program kegiatan yang dilakukan. Kemudian misi yang ketiga adalah membangun kepemimpinan dan manajerial yang kuat dan efektif dalam bingkai kerja kolektif kolegial. Ibu Bapak sekalian, Bawaslu RI memiliki kewenangan untuk memastikan jajaran di bawah kemudian bisa mematuhi Perbawaslu, mentaati prosedur yang ada. Jika berbagai hal tidak clear di rapat pleno, maka informasi yang turun ke bawah itu beragam. Dan inilah yang seringkali menjadikan persoalan karena bedanya pemahaman, bedanya informasi yang disampaikan. Yang keempat adalah menerapkan budaya berintegritas, profesional, dan anti korupsi di seluruh pengawas pemilu. Ibu dan Bapak sekalian, dengan berat hati saya harus menyampaikan pada pemilu 2019 setidaknya tercatat 373 dugaan penyelenggara pemilu yang diduga punya keberpihakan tidak netral. Ternyata angka ini dari tahun ke tahun meningkat. Di 2020 ada 698 yang diajukan ke DKPP dan 2021 naik menjadi 921. Oleh karena itu, maka saya mendedikasikan diri untuk memastikan seluruh pengawas pemilu taat asas dan menghindari konflik kepentingan. Misi yang kelima adalah mengedepankan pencegahan pelanggaran melalui literatur kepemiluan dengan metode dan bahasa yang adaptif. Ibu dan Bapak sekalian, tadi saya menyampaikan bahwa Bawaslu RI sudah dengan luar biasa bikin sekolah kader pengawas partisipatif dan ini dampaknya terlihat. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa untuk 2024 tidak cukup hanya publik kemudian yang mendapatkan pendidikan pengawas pemilu, tetapi juga kader partai politik penting. Kenapa? Karena partai politik adalah stakeholder utama dalam kepemiluan kita. Semakin banyak kader partai yang memahami pengawasan pemilu, maka akan mampu menekan angka pelanggaran. Misi yang keenam adalah adanya prioritas pengawasan pada isu krusial di semua tahapan. Ibu dan Bapak sekalian, angka menunjukkan dari 21.169 yang ditangani saat pemilu 2019, ternyata yang tertinggi adalah pelanggaran administrasi. Nah, karena pelanggaran administrasi, maka konsentrasi ke depan adalah memastikan integritas, profesionalitas jajaran pengawas itu menjadi yang utama. Tentu saja di tahap lainnya adalah misalnya mengenai politisasi SARA, politik uang, netralitas ASN yang angkanya juga sangat tinggi. Berikutnya misi yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu. Ibu dan Bapak sekalian, meningkatkan kualitas proses dan hasil penegakan hukum pemilu yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi konsentrasi yang akan saya lakukan. Yang kedelapan adalah mengintegrasikan data untuk keterbukaan informasi dan menumbuhkan kepercayaan publik. Hari ini masih perlu kami akui integrasi data pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, juga data penyelesaian sengketa masih belum terintegrasi dengan baik. Yang kesembilan, pemanfaatan teknologi informasi dalam kerja-kerja pengawas pemilu. Salah satunya adalah saat ini Bawaslu RI banyak sekali membuat aplikasi untuk memudahkan informasi sampai ke publik. Tetapi aplikasi ini masih terpisah satu sama lain sehingga memang orang akan mengalami kesulitan, setidaknya percepatan akan sedikit terganggu. Karena itu maka terobosan untuk 2024 adalah mewujudkan super apps pengawasan pemilu sehingga nanti orang lebih irit memorinya ketika harus mendownload aplikasi untuk kebutuhan informasi. Dan terakhir adalah kolaborasi dan sinergi multi stakeholder. Ibu dan Bapak sekalian, salah satu yang akan saya dorong adalah pelatihan saksi di TPS. Itu diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu. Tetapi pemilu 2019 ternyata anggaran negara yang digunakan untuk pelatihan saksi TPS ini tidak memiliki, bisa dikatakan tidak memiliki daya guna bagi partai politik sebagai yang menerima manfaat, karena memang kemudian bisa ditunjukkan minimnya kehadiran saksi partai dalam proses pelatihan itu. Karena itu, maka saya membayangkan ke depan peserta pemilu
terlibat sejak awal perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelatihan saksi TPS, sehingga nanti bisa lebih menghemat anggaran dan tepat guna juga dengan kebutuhan partai. Kami kan Dian, Akhirnya, waktu tinggal 5 menit. kenapa Bapak? Maaf. Waktunya masih tinggal 5 menit, maksudnya. Siap. Terima kasih, pimpinan. Dan terakhir, karena visi misi tersebut, maka saya membayangkan pengawasan Bawaslu yang ideal ke depan adalah Bawaslu yang mengedepankan pencegahan, tegas menangani pelanggaran, ramah dalam sinergi dan kolaborasi. Demikian pimpinan dan para anggota yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas dan tidak berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Loli Suhenti. Selanjutnya, untuk tidak membuang waktu, kami persilakan saja dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada yang mewakili? Pak Hugua, kami persilakan. Baik, makasih Pak Sekjen Golkar, Pak Wakil Ketua DPR RI, maaf. Ya kan saya lanjutkan. Pimpinan. Yang juga adalah betul. Pimpinan dan seluruh kawan-kawan anggota Komisi 2. Bu Loli, selamat datang di Komisi 2. Langsung pertanyaan saya. Tadi Ibu Loli 10 misi ya. Intinya kan sebetulnya ini meningkatkan kualitas pengawasan. Sehingga Bawaslu itu menjadi satu tim wasit yang kira-kira lebih berkualitas. Ibu Loli sebagai orang yang pernah lama di di Bawaslu Jawa Barat ya. Saya melihatnya bahwa di peningkatan kualitas ini tetap faktor internal ya. Di birokrasi di dalam sistem Bawaslu itu, saya melihat masih ada hal yang perlu ada inovasi baru yang diperlukan oleh komisioner Bawaslu ke depan. Ada satu yang mungkin Ibu Loli, kalau Ibu terpilih nanti di Bawaslu daerah itu, saya melihat ada sedikit konflik antara ketua Bawaslu dengan kesekretariatan. Ini berkaitan dengan struktur, ya. Pengguna anggaran di Bawaslu itu adalah kepala sekretariat. Sementara kepala Bawaslu-nya dia tidak menjadi siapa-siapa. Pendek cerita, dari tugas-tugas kewasitan atau tugas-tugas pengawasan yang sedemikian besarnya amanah kepada Bawaslu-nya, komisionernya, tetapi dia tidak punya daya. Dia harus mengemis ke sekretariat untuk melakukan kegiatan. Menurut Ibu Loli ke depan, karena dalam pandangan saya, ya mungkin kita bisa berbeda pendapat, harusnya pengguna anggaran itulah kepala Bawaslu, bukan sekretariat, karena dia tidak berdaya. Bagaimana mengambil peran dalam satu kantor yang begitu hebat? Menurut Ibu Loli, inovasi apa yang Ibu lakukan sehingga benar-benar kepala Bawaslu di tingkat kabupaten kota itu punya kekuatan untuk bisa sinergis sampai kepada masyarakat sehingga menjadi wasit yang keren. Makasih. Terima kasih Pak Gua. Berikut kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Oh silakan Pak Asnamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, pimpinan Komisi 2 yang saya hormati, para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ibu Loli Suhenti. Untuk kita maklumi bersama bahwa kehadiran Bawaslu itu adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam pemilu. Ya. Tujuan pengawasan tentunya untuk mencegah konflik, mendorong partisipasi publik, menjadikan pemilu berintegritas dan meningkatkan kualitas pemilu. Nah, Ibu tadi dari
background-nya sudah dipaparkan bahwa Ibu ini sudah berkecimpung di dalam kegiatan kepengawasan ini sudah cukup lama. Bahkan mencermati beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pada saat 2019 yang lalu. Ibu ada catatan-catatan kritis tadi yang disajikan. Kemudian Ibu mencoba untuk membuat visi sebagai calon anggota Bawaslu. Nah, pertanyaan saya ini kan ini visi Ibu, misinya juga misi Ibu yang Ibu susun. Ini bagaimana Ibu bisa memperjuangkan ini menjadi misi Bawaslu pada saatnya nanti seandainya terpilih sebagai anggota Bawaslu. Kalaupun seandainya tidak ada satupun ya visi maupun misi Ibu itu bisa diakomodir oleh visi ataupun misinya Bawaslu, langkah apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian untuk kita maklumi bersama, Ibu, bahwa pengawasan ya secara berjenjang ya. Kalau kita lihat jumlah pengawas itu semakin ke atas, semakin besar, semakin ke bawah, semakin sedikit. Kita lihat di tingkat provinsi ada 7 orang menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di tingkat kabupaten, kota berjumlah 5 orang, dan seterusnya sampai tingkat desa itu hanya 1 orang. Nah, padahal di desa itu ada yang sudah sampai beberapa, ada satu desa Bu, saya pernah menjumpai pada saat saya di Komisi 2, saya mengunjungi salah satu desa itu TPS-nya banyak sekali, ratusan. Pengawasnya cuma 1. Bagaimana satu orang pengawas bisa mengawasi itu, Bu? Ke depan ini kira-kira dimungkinkan tidak? Atau langkah strategis apa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang seperti ini? Kemudian yang berikutnya, terkait dengan pemilu di 2019, ya, jumlah kertas suaranya banyak, bahkan jumlah kertas suaranya yang begitu, tadi itu surat suara apa? Lebar, surat suara yang besar itu ya. Nah, ini mengakibatkan kualitas, Bu. Kualitas kepemilihan di tingkat bawah itu ya kadang-kadang bingung, kemudian masyarakat ya udah asal-asalan aja, sehingga aspirasi tidak tersalurkan. Ini ke depan ini strateginya seperti apa yang bisa diberikan rekomendasi dari Bawaslu mungkin untuk penyelenggara seperti apa? Nah, kemudian Bu, kemarin tuh banyak korban, itu korban di penyelenggara, Bu ya. Itu karena waktunya, Bu. Ada 5 kertas suara yang harus dihitung, tidak secara bersamaan. Nah, menurut Ibu, apakah dimungkinkan ke depan seandainya dilakukan penghitungannya serentak? Serentak itu misalnya yang hitung untuk pemilihan presiden, anggota dewan sama apa? Sama DPRD itu bisa dilakukan serentak. Nah, sehingga sebelum jam Waktunya Pak Anan. 18 bisa diselesaikan. Yang terakhir, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, Bu. Pelanggaran dikatakan melanggar kalau dia sudah masuk tahapan, Bu. Aturan-aturan kita terkait dengan yang sudah masuk ke tahapan. Bagaimana hal-hal yang dilakukan yang kita anggap itu sebagai pelanggaran yang dilakukan sebelum tahapan? Ini bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, terutama sangat masif dilakukan oleh para incumbent, khususnya di pilkada. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanan Rozak. Berikut kami silakan fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua DPR yang saya hormati, Pak Jenderal, pimpinan dan kawan-kawan, Bu Teh Loli Suhenti, saya Sodik Mujahid, Bu. Jabar 1 Kota Bandung, Kota Cimahi. Kenapa? Iya, Teh Leli kan, Teh Loli. Bu. Kenapa? Begini, ini visinya adalah soal gender, ya kan? Mohon dijelaskan, apakah karena Anda seorang wanita, afirmatif kebijakannya, ya, atau karena memang ada alasan-alasan objektif bahwa objektif empirik bahwa wanita itu lebih bagus di dalam pengawasan.
Kami lebih senang dengan alasan itu, Bu. Walaupun kami juga pendukung. Saya dulu mimpin Komisi 8 5 tahun, saya pendukung kebijakan gender, tapi dalam konteks ini kami lebih memerlukan bukti-bukti empirik gitu ya, bahwa katakanlah wanita lebih bagus di dalam pengawasan. Yang kedua, Bu atau Teteh Loli, ini nih Pak, ini barusan cerita Bu nih, Pak sebelah saya Pak Irwan, kehilangan 8 suara katanya enggak? Dari 8.000 suara. Dan di Bogor, ya kan? Dan itu cerita umum kok. Banyak orang yang suaranya berubah atau hilang atau bagaimana. Dari pengalaman sebagai Bawaslu, itu mitos, itu hoax atau memang faktanya begitu sih? Ya, seperti itu. Mohon dijelaskan. Dan terakhir, sebagai sama-sama orang Jawa Barat, kemarin kami mendapat penjelasan dari KPU dan Bawaslu Jawa Barat bahwa oknum-oknum yang bermain itu, yang sangat mempengaruhi itu, satu adalah ASN, begitu katanya. Ya, yang kedua anggota KPU, anggota Bawaslu. Yang ketiga adalah lurah atau camat atau kepala desa. Itu yang sering mengganggu, membuat langkah-langkah yang bertentangan dengan ini. Bagaimana langkah-langkah Ibu Loli, Teh Loli untuk mengatasi itu? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik Mujahid. Berikut kami persilakan fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan. Saya Muhammad Farhan, fraksi Nasdem, Dapil Jabar 1. Jadi pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa keterbukaan informasi itu penting dan semua peserta atau peserta kontestasi pemilu itu berhak untuk mendapatkan kopi C1. Problemnya adalah di Bandung kemarin ada indikasi kepala daerah melakukan instruksi agar C1 hanya disimpan di kelurahan, tidak boleh diakses oleh peserta. Nah, tentu kita tidak mau ini terjadi lagi. Akibatnya memang kemudian banyak fotokopian C1 beredar dengan harga tertentu gitu. Itu sangat tidak sehat jadinya. Nah, bagaimana konsep Bu Loli bisa mencegah agar tidak ada intervensi yang merugikan atau menguntungkan kelompok tertentu dari kepala daerah? Terima kasih. Singkat, padat, paparkan, dan tadi sudah mengirim pendapil Jawa Baratnya. Berikut kami silakan dari fraksi Partai PKB. Terima kasih. Pak Batoha, silakan. Terima kasih Ketua, pimpinan yang saya hormati, Wakil Ketua DPR yang saya hormati, anggota semuanya, dan Teh Loli yang saya hormati. Yang pertama, banyak kejadian kalau kemarin-kemarin untuk antisipasi, karena tadi sudah disampaikan breakthrough itu terobosan begitu kan, agar pemilu itu lebih berkualitas besok. Nah, kepala daerah, bukan hanya kepala daerah, lembaga vertikal yang ada di daerah. Mohon maaf kalau saya sebut beberapa ya, ada Kemenak, ada Kejaksaan, ada Pengadilan, ada ikut-ikutan kan kemarin kan. Ada lurah yang sebenarnya sudah jadi tim saya aja. Kalau kamu nggak ngikut ini ya besok di dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi itu termasuk bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, meskipun di sini juga ada banyak mantannya ya. Itu mengerahkan tenaganya, PNS-nya dan sebagainya. Nah, apa breakthrough untuk mengatasi ini, untuk mengantisipasi ini? Agar mereka juga taat aturan, artinya Bawaslu harus membuat aturan yang tepat agar mereka tidak melakukan itu. Itu satu terobosan. Yang saya maksud terobosan itu tadi, terobosan apa kira-kira yang akan dilakukan? Kemudian yang kedua, terobosan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, baik itu oleh partai maupun oleh calon anggota legislatif. Kemarin sudah saya sampaikan,
Dulu kalau bersengketa itu sampai membawa berkarung-karung berkas ke Jakarta, baik ke MK maupun ke KPU maupun ke Bawaslu. Supaya tidak membawa call atau berkarung-karung berkas ini dan penyelesaiannya lebih cepat, itu kira-kira dengan terobosan apa? Nanti supaya sengketa itu cepat selesai. Nah, yang ketiga, di TPS, tidak semua TPS ya, tidak semua TPS yang ada di Indonesia ini ada saksi dari masing-masing partai. Nah, misalkan di tempat saya pun saya nggak semuanya ada saksinya. Terobosan apa yang kira-kira bisa menjamin bahwa suara itu tidak jadi disulap? Suara saya di sana 14, karena nggak ada saksinya disulap jadi 4 begitu, satunya dicoret begitu. Nah, terobosan apa kira-kira? 3 pertanyaan itu. Karena Teh Loli ini dari regional ke nasional, saya juga yang terakhir akan menanyakan pemahaman secara nasional. Mohon maaf Pak Ketua, saya harus tanya interaktif 1 kali aja. Kira-kira nanti kalau kemarin sudah ya TPS, berapa pemilih yang akan nanti nyoblos di 2024 dan berapa TPS seluruh Indonesia? Ini bisa dijawab langsung Pak. Waktunya Pak. Nanti. Berikut. Selesai Pak Toa? Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami persilakan dari fraksi Partai Demokrat. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat, baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan DPR RI beserta pimpinan Komisi 2 beserta seluruh anggota komisi. Selamat datang Ibu Loli Suhenti. Saya sebelum bertanya memberikan apresiasi dulu kepada Ibu sebagai keterwakilan perempuan ke-6 yang hari ini kami fit and proper dari KPU dan Bawaslu. Ada 7 perempuan hebat dari Indonesia, terkhusus untuk Bawaslu. Saya apresiasi Ibu sudah bisa bersaing dari 376 pendaftar yang akan maju untuk Bawaslu RI. Saya yakin keterwakilan perempuan di penyelenggara KPU dan Bawaslu RI akan memberikan suatu sinergi dan memperkuat sistem serta kinerja penyelenggara pemilu terhadap juga untuk nanti pemilu serentak kita di 2024 yang akan datang. Bu Loli, belajar pada pengalaman pemilu 2019, hal-hal apa saja yang seharusnya diperbaiki dalam pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia, terutama transparansi dan ketidakberpihakan dari KPPS atau oknum dan saksi-saksi pemilu pada pemilu yang akan datang di 2024. Yang kedua, saya sering mendengar disebut KPU dan Bawaslu ini kayak Tom and Jerry, Bu, uber-uberan. Bagaimana menurut Ibu terhadap itu? Bagaimana cara dan strategi Ibu jika insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin dan restunya Ibu terpilih sebagai anggota Bawaslu RI? Bagaimana cara dan strategi Ibu membangun sinergi dan koordinasi yang baik serta handal dengan KPU RI, tidak hanya di level pusat, tetapi juga sampai di level daerah? Karena pemilu 2024 itu membutuhkan suatu tim yang solid dan kuat untuk kita bisa melaksanakan pemilu serentak atau pesta demokrasi yang akan memberikan kemajuan untuk demokrasi di Indonesia. Terakhir Bu, 30% keterwakilan perempuan, harapan saya 30 keterwakilan perempuan juga bisa kita laksanakan di tingkat pusat. Dengan izin Allah ini hari fit and proper yang terakhir, sebagai seorang perempuan saya tentu berharap keterwakilan 30% perempuan di penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu RI bisa diwujudkan dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Artinya saya menitipkan kepada Ibu, jika kembali insya Allah Ibu terpilih, saya sangat berharap untuk jajaran penyelenggara pemilu
di Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia juga Ibu utamakan keterwakilan 30% perempuan tadi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih sama-sama Ibu Rizka. Berikut kami persilakan dari fraksi PKS. Ya. Oh ya, silakan Pak Ausdayat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR, teman-teman pimpinan Komisi 2, teman-teman Komisi 2 lainnya, dan Teh Loli Suhenti. Panggil Teh mungkin karena ikut yang sebelumnya, ya. Nggak cocok kalau dipanggil Mbak. Tadi diuraikan misi yang sangat menarik, ada 10 misi, pada misi ke-9 dan ke-10, pertama adalah yang ke-9 disebutkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kerja-kerja pengawas pemilu. Dan saya tertarik dengan ungkapan mewujudkan super aplikasi pengawas pemilu. Nah, ingin pendalaman tentang seperti apa kira-kira super aplikasi itu. Karena kalau ini sudah jadi misi, sudah punya gambaran tentunya, ya mudah-mudahan ini akan memudahkan seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi untuk mengawasi pemilu kita. Kemudian di dalam misi yang ke-10 disebutkan kolaborasi dan sinergi multi-stakeholder. Salah satunya dengan kerjasama dengan platform media sosial dalam edukasi kepemiluan. Nah, bagaimana bentuk-bentuk ini akan dibuat nantinya, ya. Dan kami berharap dengan kehadiran Ibu sebagai salah seorang wakil perempuan, ya, itu akan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan lebih lagi di sini adalah bagi generasi muda, karena sudah terkait dengan masalah teknologi ini. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Ausdayat. Berikut kami persilakan fraksi Partai Amanat Nasional. Kami tanyakan ke Buya. Siap. Gus Fardi langsung. Terima kasih pimpinan. Pak Wakil Ketua DPR RI yang saya banggakan. Beliau lebih dulu datang dibandingkan yang lain-lain. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita bersama. Pimpinan Komisi 2 serta rekan-rekan anggota Komisi 2 yang saya hormati, dan Teh Loli, bukan Mbak Loli, yang saya banggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya minta pendalaman terhadap apa yang dipaparkan oleh Teh Loli terkait terhadap visi yang disampaikan. Di mana Teh Loli menyampaikan tadi bahwa visinya adalah mempercepat dan memperkuat pemilu yang inklusif, berintegritas melalui Bawaslu yang profesional, mandiri, serta berperspektif kesetaraan dan keadilan gender. Pada umumnya, visi ini saya bisa dapat memahami. Namun yang mengganjal bagi saya adalah tentang adanya keinginan dari Teh Loli tentang masih bicara tentang kesetaraan dan keadilan gender. Apakah Teh Loli tidak percaya diri sehingga terkesan di sini kami ini diminta agar dalam menetapkan calon-calon Bawaslu ke depan itu juga mempertimbangkan gender ini. Bukan karena profesionalitas, bukan karena integritas, kapabilitas, dan lain sebagainya. Atau bagaimana? Yang saya tanya, kenapa ini harus? Kalau seandainya Teh Loli ini adalah sesuatu yang luar biasa,
saya yakin Teh Loli lebih diutamakan dibandingkan dengan bapak-bapak yang maju sebagai anggota Bawaslu. Pertama. Yang kedua adalah Teh Loli juga tadi menyampaikan kepada kami bahwa tren pengaduan peserta pemilu kepada DKPP kecenderungannya naik, bukan turun. Sebagai Teh Loli yang bukan pernah lagi, sedang menjabat sebagai Bawaslu. Kira-kira di lapangan itu yang jadi persoalan pokok itu apa? Apakah Bawaslu tidak berdaya menyelesaikan persoalan-persoalan kepemiluan? Akhirnya para peserta pemilu datang ke DKPP karena apakah tidak dianggap atau tidak mampu menyelesaikan persoalan tentang kepemiluan itu. Yang terakhir adalah Teh Loli tadi menyampaikan meminta kami partai-partai politik agar juga ikut berperan dan lain sebagainya. Kemarin peserta pemilu itu ada yang dari akademisi, Pak Aditya, dosen di UI. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa di Amerika itu tidak ada Bawaslu. Ada Bawaslu karena ada masalah yang tidak mampu bagaimana berdemokrasi, bagaimana pemilu yang berintegritas dan lain sebagainya. Terpaksalah kehadiran Bawaslu di bumi Indonesia ini masih diperlukan. Diharapkan ke depan itu tidak ada lagi. Oleh karena itu, bagaimana ini persoalan yang disampaikan tadi? Harusnya Bawaslu kalau memang profesional sebagaimana dikatakan salah satu yang disampaikan pengawasan ideal Bawaslu itu adalah mengedepankan pencegahan. Kalau sudah dicegah berarti dia tidak melakukan. Kalau tidak melakukan berarti dia tidak mengadukan. Kalau tidak mengadukan berarti tidak sampai kepada DKPP. Ini bagaimana? Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Buya Gus Pardigaus. Berikut kami persilakan dari fraksi Partai P3 Dr. Haji Ahmad Baidowi Manoarfa. Ini maaf Pak Baidowi, semua yang dari P3 ditambah oleh kawan Komisi 2, tambah dengan ujungnya marga Manoarfa. Miftahul Khairi Manoarfa, Samsurizal Manoarfa, Ahmad Baidowi Manoarfa. Silakan Bapak. Manoarfa supaya sejahtera. Karena mau pakai gaus, nggak boleh sama Buya ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Ibu Loli. Tadi saya sudah sedikit mencermati pemaparan yang sudah disampaikan. Namun mungkin di luar itu ya. Kita punya pengalaman di pemilu 2019 kemarin, khususnya teman-teman yang pengawas di tingkat ad hoc di lapangan itu memang tidak mudah dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Seringkali dia terlibat konflik dengan, termasuk juga dengan peserta pemilu. Bahkan juga ada anggota Panwas ad hoc itu menjadi korban penganiayaan. Misalkan karena atribut kampanyenya ditertibkan, mereka jadi korban penganiayaan. Nah, kira-kira model advokasi yang disiapkan, direncanakan ke depan ketika nanti Ibu terpilih menjadi Bawaslu itu seperti apa? Jangan sampai teman-teman di bawah itu dilepas begitu saja. Karena kami juga pengalaman di daerah pemilihan saya ada anggota Panwascam dipukul oleh salah seorang peserta pemilu, ya tapi nggak tahu nasibnya itu seperti apa gitu. So, sepertinya tidak ada pembelaan dari atasannya lah. Mohon itu nanti ke depan tuh jangan ini dibiarkan. Jadi harus ada
semacam mekanisme advokasi apabila teman-teman di lapangan mengalami hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu pemilu 2024 nanti dilakukan serentak. Kalau jadi pemilu kan, ya pasti pemilu lah. Sementara kan pasti pemilu gitu kan. Ini Pak Wahid memang begitu Bu ya gitu kan. Kita konsisten dengan keputusan yang dibikin oleh DPR lah, bahwa jadwal pemilu 14 Februari 2024, Komisi 2 gitu kan. Nah, ada juga pilkada di November 2024. Artinya tugas penyelenggaraan pemilu selesai paling lama 2 tahun. Setelah itu tidak ada lagi. Apakah masih dibutuhkan lembaga lembaga permanen penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu setelah pemilu 2024? Namanya usulan boleh, berpendapat boleh gitu kan. Meskipun norma undang-undangnya belum diubah gitu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Baidowi dari fraksi P3. Berikut, karena masih ada waktu lagi, kita ambil satu putaran. Kami persilakan dari fraksi PDIP. Ya, makasih pimpinan. Punten Ibu Loli Suhenti, Wilujeng Sumping di Komisi 2. Ya. Ibu Loli, Ibu bicara terobosan. Ya, terobosan di sini tentu kalau saya mengambil dari aspek hukum, karena ada sentra Gakumdu. Yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana caranya Ibu Loli ini bisa melakukan penguatan menyangkut sentra Gakumdu. Ya, karena fakta yang ada di lapangan selama ini bahwa sebagian para penyelenggara pemilu dan Bawaslu di daerah itu ya selalu tersangkut dengan konflik of interest. Mereka tidak bekerja secara aturan. Contoh misalnya, contoh sederhana, ketika 5 caleg memasang baliho, ya, memasang baliho di tempat yang bukan zona, tetapi cuma 2 caleg yang dirobohkan. 3 itu masih terpasang. Ini bagaimana caranya ya Ibu Loli bisa membenahi ya ketidakadilan yang terjadi di lapangan. Ini kami pelaku juga di lapangan ya yang merasakan bagaimana dahsyatnya Bawaslu itu, bagaimana berkuasanya Bawaslu itu. Ya, maka kemarin saya bilang harapan kami ya Ibu nanti kalau terpilih sebagai salah satu anggota Bawaslu tidak pernah mempergunakan roh dendam kekuasaan. Ya, ketika berkuasa maka Ibu hantam sana, hantam sini. Kan begitu. Kalau masalah korupsi terima uang ya Ibu yang tahu lah. Kita nggak paham tuh. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya Ibu Loli memastikan seluruh pengawas pemilu taat asas dan menghindari konflik kepentingan. Bagaimana caranya mengawasi ini? Ya, ini fakta loh di lapangan. Dan tentu kami di sini 50 sekian orang mungkin setengah mengalami bagaimana kecurangan dalam tanda petik yang dilakukan oleh oknum para Bawaslu di daerah. Yang terakhir menyangkut sinergitas dengan para APH. Aparat penegak hukum, ketika Bawaslu menemukan adanya pelanggaran secara administratif dan itu mengarah kepada pidana pemilu, ya Bawaslu menyerahkan kepada sentra Gakumdu, kepolisian. Ternyata di polisi itu 86 berhenti. Apa upaya dari Bawaslu menyangkut ini? Ya. Terus apakah Ibu tidak punya terobosan supaya Bawaslu itu dilibatkan sampai ke tingkat pengadilan? Ini perlu Bu. Jadi jangan nanti temuan dan keputusan Bawaslu itu banci jadinya. Berhenti di tengah jalan. Ya walaupun sebenarnya di paper ini Ibu mengatakan bahwa akan melakukan perbaikan regulasi.
dan peningkatan sinergitas sentra gakumdu. Bagaimana caranya? Dan bagaimana pengaturannya nih Bu? Saya kira yang penting untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu, yang hal ini Bawaslu sesungguhnya kalau tadi teman-teman bilang kucing-kucingan KPU, bukan kucing-kucingan Bu. Iya kan? Tom and Jerry itu. Ya, ini kami alami di lapangan. Nah, kami mau koreksi ini supaya tidak terjadi dan kita berharap ya Teh Loli Suhenti yang cantik bersahaja ini bisa menjadi apa namanya penyempurna nanti di Bawaslu yang baru. Kan begitu. Nah, yang paling terakhir Ketua, ya menyangkut internal Bawaslu. Ya, nanti tolong dikoreksi kalau Ibu diizinkan oleh Allah SWT untuk duduk di sana. Ya, di Bawaslu itu ya banyak konflik kepentingan seperti penempatan para eselon. Itu diatur di dalam, Bu. Jadi sudah tidak objektif. Saya bisa buktikan dan saya punya data tentang itu. Ya, untuk kepala divisi ini mestinya si A, yang menang si A, tetapi yang masuk si B. Ini bagaimana cara Ibu membenahi nanti di sana? Ya, ini kan menyangkut apa namanya moralitas dan mentalitas nantinya ke depan. Kalau di dalam juga sudah terjadi apa namanya like and dislike, terjadi KKN, ya sulit Bu. Saya kira itu, pimpinan. Makasih. Terima kasih Pak Judimat Girsang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, waktu kita tersisa 15 menit untuk Ibu Loli. Kami persilakan untuk memberikan penjelasan, tanggapan ataupun jawaban dari apa-apa yang sudah disampaikan rekan-rekan Komisi 2 tadi. Kami silakan. Terima kasih para pimpinan serta anggota yang telah memberikan pertanyaan. Saya akan coba menjawab secara keseluruhan, mencoba menyisir beberapa pertanyaan, tapi ada juga ternyata yang itu sifatnya masukan, jadi akan secara otomatis menjadi catatan. Baik, terima kasih kepada fraksi PDIP yang telah memberikan pertanyaan, Pak Insinyur Hugua. Terima kasih sekali, juga Bapak Junimat Girsang. Jadi dalam konteks peningkatan kualitas, di internal ini memang membutuhkan inovasi. Saya sepakat Pak. Karena data memang menunjukkan bahwa kualitas SDM akan berbanding lurus terhadap kualitas kinerja kelembagaan. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan yang soal DKPP nantinya. Ketika jajaran kami banyak diadukan ke DKPP, maka salah satu yang menjadi koreksi kami adalah ternyata jajaran Bawaslu punya keterbatasan menjelaskan persoalan sehingga kemudian orang mengadukan. Apa yang bisa dijadikan indikator? Yang bisa dijadikan indikator adalah dari 921 perkara yang diadukan ke DKPP tahun 2021 itu 500 lebih ternyata putusannya rehabilitasi. Jadi memang dalam konteks ini ketidakmampuan, keterbatasan kemampuan jajaran penyelenggara pemilu untuk menyampaikan kinerjanya secara baik ke publik atau kepada pihak yang merasa tidak terpuaskan, maka kemudian ini menjadi salah satu kendala. Karena itu dalam konteks peningkatan kualitas, inovasi yang akan saya lakukan adalah memastikan pertama, tentu harus dilakukan pemetaan kebutuhan kelembagaan. Ketika kebutuhan kelembagaan mampu dipetakan, maka kita juga sudah akan menyusun kemudian identifikasi sumber daya yang kita miliki. Karena kalau kita tidak punya pemetaan awal, maka proses BIMTEK-nya juga akan dibuat secara general sehingga tidak tepat sasaran. Ini pula yang seringkali membuat jajaran Bawaslu kemudian tidak punya pemahaman yang cukup kuat terhadap satu kasus. Misalnya saya contohkan begini, kami ini terbagi dalam divisi-divisi. BIMTEK di awal itu diperlakukan untuk seluruh jajaran pengawas pemilu dan itu sifatnya massal. Kemudian BIMTEK berikutnya adalah per divisi dilakukan. Sehingga kalau saya humas, maka saya akan sangat mumpuni soal humas, tapi belum tentu mumpuni soal penanganan pelanggaran atau pengawasan. Nah sesungguhnya kalau kita mau melakukan pola ini, maka data utama harus punya dulu. Sehingga ketika nanti ada orang bilang soal penanganan pelanggaran, haruskah dia berarti sarjana hukum? Tidak juga. Jika BIMTEK-nya bisa dilakukan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, dilakukan secara tepat guna, tepat sasaran,
maka siapapun orang yang terpilih di Bawaslu akan bisa mengampu divisi apapun ketika memang BIMTEK-nya jalan. Maka kemudian untuk menjawab Pak Insinyur Hugua, di dalam misi saya soal membangun kepemimpinan dan manajerial yang kuat dan efektif dalam bingkai kerja kolektif kolegial, ini sesungguhnya untuk menyatakan tidak hanya jajaran komisioner, Pak, tetapi juga harus kesekretariatan. Karena kita ini satu tubuh. Tidak bisa sekretariat jalan sendiri, komisioner jalan sendiri. Dalam konteks pengguna anggaran memang ada problem. Di dalam peraturannya, yang namanya kepala sekretariat itu bertanggung jawab fungsional kepada ketua Bawaslu. Tetapi kemudian bertanggung jawab secara administrasi kepada sekjen. Kemudian dalam konteks ini juga memang sudah dikunci di awal bahwa komisioner tidak bisa ikut campur dalam kerja-kerja keuangan anggaran. Nah, apa yang bisa kita lihat? Bisakah kita melihatnya dari sisi yang positif? Menurut saya bisa, karena saya ingin mencontohkan di Jawa Barat. Di Jawa Barat dengan tipe A, Bawaslu-nya adalah tipe A, anggaran yang kami kelola juga banyak, tetapi kemudian bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga kerja-kerja administrasi, kerja-kerja kelembagaan secara fungsional bisa berjalan dengan baik. Tetapi memang ada beberapa provinsi yang saya mendengar ada situasi yang tidak menguntungkan. Maka apa yang harus dilakukan? Misi saya yang ketiga ini menjadi penting. Duduk bersama, selesaikan semuanya melalui rapat pleno. Rapat pleno tidak hanya komisioner, rapat pleno, sekjen, kepala sekretariat, hadir di dalamnya, ikut terlibat dalam proses itu. Sehingga hasil rapat pleno itu mengikat tidak hanya komisioner, tetapi juga kesekretariatan. Yang berikutnya adalah soal, saya langsung ke Pak Junimat, soal sentra Gakumdu. Memang sentra Gakumdu ini ngeri-ngeri sedap. Maksudnya begini, penanganan pelanggaran, pidana pemilu tidak bisa bergerak hanya di Bawaslu. Amanat undang-undang memang bicara bahwa yang namanya penanganan pidana harus melibatkan kepolisian, harus melibatkan teman-teman kejaksaan. Apa problem krusialnya? Problem krusialnya adalah perbedaan persepsi terhadap pasal-pasal. Karena memang pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 7 2017 itu tidak secara serta-merta bisa diaplikasikan. Ada yang memang sifatnya itu basicing, ada yang regeling. Jadi memang pasal ini ada normanya itu yang tidak mudah diterjemahkan. Nah, sentra Gakumdu hadir untuk membuka ruang menyamakan persepsi. Tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah, tetapi memang ini harus dilakukan. Apa terobosannya? Mungkinkah Bawaslu terlibat dalam penyelidikan? Ibu dan Bapak sekalian, kalau Undang-Undang 7 2017 mengatur soal sentra Gakumdu ini melalui Perbawaslu. Tetapi dalam Undang-Undang 10 2016 yang kemudian diperbaharui menjadi 2020, itu memang konteksnya adalah peraturan bersama. Apakah bisa dikuatkan? Bisa. Apa saja yang harus dikuatkan? Ya pasal-pasal yang multitafsir tadi. Sehingga kita punya perspektif yang sama. Sehingga nanti nggak bingung-bingung lagi. Nah dalam konteks ini maka melakukan sinergitas bersama harus dimulai sejak awal ketika terpilih di Bawaslu RI. Karena memang proses tahapannya akan segera berjalan. Bagaimana cara memastikan jajaran kami taat asas dan terhindar dari konflik kepentingan? Seperti yang tadi disampaikan di awal, 373 aduan ke DKPP di 2019 menunjukkan ada dugaan penyelenggara yang kemudian tidak netral. Ini menjadi pukulan juga buat Bawaslu. Kami terpukul secara kelembagaan. Maka apa yang bisa dilakukan untuk taat asas? Pembinaan SDM teman-teman itu harus terencana, terdesain dengan baik. Tidak bisa pembinaan itu sekedar mengumpulkan orang, melakukan BIMTEK terhadap sebuah teori atau pasal tertentu, setelah itu dilepas. Enggak. Dalam konteks hari ini, saya membayangkan taat asas bisa dilakukan kalau BIMTEK-nya sudah terukur dulu. Peta awal sudah ada dulu, problemnya ada dulu. Setelah itu baru kita akan bicara apa yang harus dikuatkan di jajaran pengawas pemilu. Mohon maaf, seringkali dalam BIMTEK kami itu evaluasinya lalu nggak terukur dengan baik. Maka bagi saya, ke depan Bawaslu harus memastikan seluruh program kerjanya
itu harus berdasarkan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terkontrol, dan evaluasi yang bisa diukur, sehingga capaian-capaiannya jelas. Nah, berikutnya terima kasih Pak Hanan Rozak ya dari Golkar. Pak Hanan, soal kepastian dan keadilan dalam pemilu, bagaimana memperjuangkan visi pribadi saya untuk menjadi visi kelembagaan. Saya selalu mempercayai kalau kita punya niat baik, maka semesta pun akan baik. Ketika kita punya niat baik untuk lembaga, masakah saya meyakini teman-teman yang akan terpilih menemani saya nanti Allah, itu adalah orang-orang yang baik, yang juga punya komitmen kuat. Jadi gimana cara saya memperjuangkannya? Saya akan ajak bicara. Yang paling awal tentu kami harus duduk bareng, menyampaikan visi misi kami, dirangkum menjadi visi misi kelembagaan. Mana yang mungkin, mana yang harus ditunda dulu. Mana yang bisa menjadi prioritas tercepat, mana yang harus dia parkir sebentar. Nah, tetapi konteksnya adalah duduk bareng, menemukan prioritas bersama. Itu yang akan saya lakukan. TPS tidak semuanya, ini menjawab juga nanti yang ke saksi TPS. TPS itu setiap TPS ada pengawas pemilu. Tetapi memang ada beberapa TPS yang kemudian saksi partainya tidak hadir, tidak datang. Mungkin problemnya memang problem teknis atau ada problem lain. Tetapi kalau Bawaslu di setiap TPS ada, Pak. Yang memang agak berat itu adalah pengawas kelurahan desa. Desa yang besar, PKD-nya cuma 1, kalau ada problem dia ditarik lari sana, lari sini. Maka saya berharap jika kita punya keleluasaan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 7 2017, soal ini penting untuk dimunculkan, soal jumlah. Karena memang kualitas pengawasan akan sangat berbanding lurus. Tetapi apakah Bawaslu tidak melakukan inovasi? Melakukan inovasi. Salah satunya melalui sekolah kader pengawas partisipatif. Ini langkah pencegahan yang kami lakukan. Tangan Bawaslu boleh terbatas, kaki Bawaslu boleh terbatas, tetapi kaki dan tangan publik tidak terbatas. Izinkan Bapak Mohon maaf kalau ini mohon tenang. Mohon maaf ini kalau terlalu bersemangat. dukungan moral itu berpengaruh. Silakan Bu. Ya. Waktu Ibu kami ingatkan waktu tinggal 5 menit. Siap. Tetapi yang perlu saya respon dan penting dari Pak Hanan adalah bagaimana cara mengatasi pelanggaran di luar tahapan. Sekali lagi Pak, pencegahan yang harus dilakukan. Bawaslu ke depan haruslah Bawaslu yang berani. Ketika dalam proses awal sudah ada potensi polarisasi politik, perpecahan di tingkat bawah, maka Bawaslu tidak bisa atas nama regulasi diam. Karena konteks pencegahan itu bisa dilakukan melalui pendekatan-pendekatan kepada berbagai pihak, menggandeng berbagai pihak. Jadi model pencegahan ini dia harus meningkat. Pencegahan tidak hanya dilakukan saat tahapan, justru pencegahan itu sosialisasi, pendidikan pengawas partisipatif, itu dari awal-awal bisa dilakukan. Yang berikutnya Pak Sodik, terima kasih, ini dari Jawa Barat ya. Visi, berkaitan juga dengan Pak dari PAN, apakah karena perempuan lalu visi saya seperti ini? Enggak Pak, izin. Jadi bukan karena saya perempuan, Pak Sodik juga tadi nanya izin. Lirikan ke, ya. Lirikan ke saya. Jadi izin Pak Agus Pardi, Loli jawab berbarengan. Mohon yang di atas. Ya. Mohon yang di atas juga ikut bersuara karena tadinya kita mau buat ini tidak dibenarkan kehadiran dari pihak luar. Tapi kalau kita bisa menjaga ketenangan, itu akan lebih baik. Kecuali anggota yang memang respon terhadap pertanyaan. Ya. Dan jaga jarak mestinya ya. Kami mohon di atas ini menjadi perhatian. Terima kasih. Lanjut Bu, waktunya tinggal 4 menit. Siap, terima kasih. Visi ini bagi saya adalah visi yang saya sekedar perempuan, tapi karena memang aktivitas saya sejak saya kuliah sampai hari ini,
memastikan diri untuk mendedikasikan ada bersama kelompok rentan. Salah satu kelompok rentan itu adalah perempuan. Sehingga visi ini kenapa penting di kelembagaan Bawaslu? Karena sebenarnya soal 30% ini kan amanat undang-undang. Kita sudah meratifikasi konvensi SIDO sekian lama. Sehingga memang menjadi penting, apakah bermanfaat pengawas pemilu perempuan? Bermanfaat, Pak. Karena dalam konteks demokrasi, perempuan dan laki-laki itu posisinya punya kontribusi yang sama. Jadi memang ketika perempuan itu apakah lebih baik? Lebih baik ketika dia berkualitas, sama berkualitasnya dengan teman laki-laki, kesempatannya lah yang harus dibuka supaya kita sama-sama bisa berkontribusi untuk bangsa. Kalau Pak izin Pak Buya, jadi dalam konteks apakah karena saya tidak percaya diri? Tidak, karena ini sesungguhnya komitmen sebuah komitmen yang lahir sejak saya zaman kuliah. Saya akan bersama dengan teman-teman kelompok rentan. Tidak hanya perempuan tetapi juga disabilitas. Makanya kemudian inklusi yang ada muncul di visi ini menyoal soal disabilitas. Disabilitas sudah ada di pasal 5 Undang-Undang 7 2017. Tetapi Perbawaslu kami, mohon maaf, memang belum secara eksplisit mencantumkan soal terbukanya akses buat disabilitas. Karena itu ini menjadi penting. Terima kasih. Mudah-mudahan betul ini. Satu alma mater maksudnya ya. Lanjut Bu, segera. Baik, izin melanjutkan Pak Farhan. Pak Farhan dari Nasdem, beredarnya fotokopi C1 yang kemudian diuangkan, itu memanglah menjadi sesuatu yang menjadi catatan kritis kita bersama. Saya tidak pada posisi membela diri, karena faktanya memang dari tahun ke tahun laporan aduan ke DKPP itu meningkat. Salah satunya soal seperti ini. Apa yang bisa dilakukan? Maka yang bisa dilakukan adalah pilihlah Bawaslu yang punya integritas. Karena kalau dia punya integritas, insya Allah ke bawahnya juga akan punya kendali yang baik. Karena ini memang pintu awalnya, Pak, izin. Kedepannya inovasi pencegahan tentu akan dikembangkan. Berikutnya Pak Muhammad Toha. Ini Pak Muhammad Toha bikin saya deg-degan tadi ketika tanya soal soal dapil ya. Bukan soal dapil, kalau dapil kemarin, ke peserta kemarin. Ini soal ini DPT. Soal DPT ini kan Bapak, kalau soal daftar pemilih tetap, memang dia dari kita akan menjadikan pemilu yang terakhir sebagai acuan. Kalau kita melihat pada pemilu yang terakhir di 2019, sesungguhnya kita punya data pemilih itu di jadi memang ini yang kemudian dalam konteks kekinian ketika Pilkada 2020 kita punya angkanya itu di angka 100.359.152 pemilih. Nah, kalau untuk angka agak terlalu waktunya Ibu Loli, kami ingatkan untuk yang ketiga kalinya. Maka saya ingin mengakhiri jawaban ini, tapi ada yang belum ya. Bapak dari Demokrat, Ibu Bu Reska dari Oktober. Singkat-singkat aja. Reska, terima kasih. Insya Allah untuk menjadikan tidak Tom and Jerry, saya akan mendorong komunikasi yang baik dengan KPU. Kami ini penyelenggara pemilu, ada dalam satu semangat yang sama. Jadi naif rasanya jika kemudian harus berantem-berantem. Sesungguhnya jika semua orang punya keterbukaan, maka pengawasan akan lebih mudah, penyelenggaraan teknis akan lebih baik, DKPP pun akan lebih enak dalam bekerja. Yang kemudian Pak Aus, Super Apps ini Pak Aus memang menjadi kebutuhan karena dalam catatan saya Bawaslu punya 14 aplikasi. 14 aplikasi ini berarti 14 klik. 14 aplikasi ini berarti 14 item anggaran. 14 aplikasi ini walaupun tujuannya memudahkan, prakteknya kalau dia tidak disatukan dalam satu platform yang bisa langsung diakses dalam satu klikan, itu menyusahkan. Karena itu ke depan saya pengen semua aplikasi 14 yang ada di Bawaslu kemudian ada dalam Super Apps sehingga orang itu cukup mendownload satu kali, mengklik satu kali untuk bisa mengakses seluruh data yang ada di Bawaslu. Mohon maaf Ibu Loli, waktunya sudah habis. Walaupun ada 2, 3 yang belum dapat dijelaskan.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan mengucapkan terima kasih Loli yang menjawabnya terlalu panjang tadi. Sepertinya mesti diukur waktunya tadi. Terima kasih, semoga Ibu Sukses kami doakan dapat bersama-sama kita semua tugas kita ke depan menyelenggarakan pemilu dengan Ibu Loli sebagai anggota dari Bawaslu-nya, mudah-mudahan. Doa. Terima kasih, semoga kita bermanfaat. Kami persilakan Ibu untuk dapat meninggalkan tempat ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardiana Rusdi. Jadi, ya. Berikut kami silakan. Pihak keamanan kami harapkan untuk melakukan pengaturan jarak di podium di atas, balkon di atas supaya tidak terlalu rapat karena COVID kita masih belum reda. Atur jarak, pakai masker, dan mohon dijaga ketitipan untuk tidak mempengaruhi jalannya uji kelayakan ini.